Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, baiklah saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Nurulil Asmi, saya sendiri. Yang kedua Elviani Sibai. Yang ketiga Irma Nurul. Yang keempat Wao Deniarti. Dan yang kelima Seliana Patti. Adapun tujuan dilakukannya percobaan ini, yang pertama, untuk mengetahui beberapa obat yang bersifat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Yang kedua, mengetahui pengaruh pemberian obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi pada hewan coba. Antipiretik merupakan zat yang dapat menurunkan suhu tubuh yang tinggi menjadi suhu tubuh yang normal. Antipiretik adalah obat untuk menurunkan demam. Yang pertama yaitu percobaan obat antipiretik. Alat dan bahan pada praktikum ini adalah termometer rektal, siring, sonde oral, Aquades, vaksin DPT, stopwatch, paracetamol. Tikus sebagai probandus diberikan tanda di kepala, punggung, dan ekor agar dapat dibedakan terhadap perlakuan yang diberikan. Sebelum memulai perlakuan, catat suhu rektal tikus selama 2 menit. Lakukan penyuntikan vaksin DPT sebanyak 0,2 ml secara intramuskular pada 2 ekor tikus yang menjadi subjek pada praktikum kali ini dengan tanda di badan dan ekor. 1 tikus tidak diberikan vaksin DPT. Kemudian, kita akan menunggu selama 2 jam sebelum dimulai perlakuan. Keluarkan tikus dari fiksator dan berikan perlakuan sebagai berikut. Pada tikus yang ditandai di kepala, diberikan 3 ml Aquades. Yang ditandai di badan juga diberikan 3 ml Aquades. Dan tikus yang terakhir yang ditandai di ekor diberikan 3 ml paracetamol. Lakukan penilaian suhu rektal tikus pada menit ke-15, 30, dan 60 setelah pemberian perlakuan. Hasil praktikum termuat pada gambar. Bandingkan hasil pengamatan berdasarkan subjek Analgetik adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan rasa sakit nyeri tanpa mengganggu kesadaran. Analgetik terdiri dari yang pertama, analgetik kuat, yang kedua, analgetik lemah. Yang kedua, percobaan obat analgetik. Nah, kelompok pertama hewan uji yang diberi dengan obat NACMC, kemudian kelompok kedua yang diberi obat paracetamol, dan kelompok 3 yang diberi obat aspirin. Nah, nanti dari ketiga kelompok ini kita akan membandingkan yang mana sih yang efeknya yang paling bagus untuk uji analgetiknya. Nah, setelah itu, setelah diminumin obat, kemudian hewannya diinduksi dengan asam asetat. Nah, asam asetat inilah yang menyebabkan si hewan tersebut merasa nyeri. Nah, kemudian setelah itu hewannya diamati pada menit ke-15, 30, dan 40. Mengapa diberi penjadahan pada waktu? Nah, untuk melihat apakah setiap menitnya itu ada perubahan terhadap obat tersebut, apakah ada efeknya atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti setelah kita sebelum kita mengerjakan itu ada beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Nah, di sini ada beberapa alat seperti sonde oral, hot plate, kemudian timbangan hewan, timbangan bahan, alat beker, kemudian spoit injeksi. Kemudian bahannya ada beberapa bahan juga yang kita gunakan di sini seperti NACMC, paracetamol, aspirin, dan asam asetat. Serta biasanya digunakan Aquades, seperti itu. Dan bahan, mungkin kita langsung masuk ke prosedur kerjanya. Jadi untuk prosedur kerjanya sendiri, yang pertama yaitu kita langsung menimbang hewannya terlebih dahulu. Dimana di sini kita menggunakan hewan uji mencit yang bobot badannya belum diketahui. Makanya sebelum kita melakukan pengerjaan, hewannya terlebih dahulu kita timbang. Nah, setelah ditimbang, hewannya dicatat dulu beratnya.
Setelah itu, setelah ditimbang, hewannya diberi tanda, di mana agar membedakan hewan setiap kelompoknya. Di mana untuk 1 diberi tanda 1, hewan uji 1. Nah, begitupun pada hewan-hewan berikutnya, di mana ditimbang terlebih dahulu, kemudian diberi batas atau diberi tanda, misalnya hewan uji kedua diberi 2 garis. Kemudian begitupun pada hewan uji 3, apabila hewan uji 3 maka diberi tanda 3 garis. Oke, setelah itu, setelah hewannya semua ditimbang, hewannya langsung diberi perlakuan sesuai dengan kelompoknya. Oke, baiklah, untuk pertama kita menyiapkan dulu obatnya. Nah, di sini yang kita gunakan yaitu sonde oral, karena hewannya akan diminumin obat secara oral. Nah, di sini kita memakai obat sebanyak 1 cc, karena kenapa 1 cc? Karena mencukupkan dengan volume lambung si hewannya itu sendiri, dimana mencit di sini dia volume lambungnya itu sekitar 2,5 mili. Nah, setelah itu kita siapkan juga penginduksi yang digunakan, yaitu asam asetat. Kemudian hewannya langsung diberi perlakuan. Oke, baiklah, jadi sebelum mulai perlakuan, hewan ujinya terlebih dahulu ditenangkan dengan cara mengelus-ngelus bagian tengkornya. Setelah itu hewannya diambil apabila udah tenang. Nah, setelah itu hewannya langsung diminumin obat sesuai dengan perlakuan kelompoknya. Nah, apabila hewannya sudah diminumin obat, ditunggu sekitar 10 menit untuk melihat efek obatnya itu sendiri. Nah, setelah itu, setelah obatnya diminumin, barulah diinduksi dengan asam asetat untuk membuat si hewan tersebut merasa nyeri. Untuk menunggu perlakuan selama 10 menit, mungkin kita akan menyuntikkan hewan yang lain dulu. Kemudian untuk hewan kedua, dilakukan perlakuan yang sama seperti yang tadi, di mana hewannya terlebih dahulu ditimbang. Oke, baik, apabila sudah ditimbang, dicatat dulu bobotnya. Nah, setelah dicatat bobotnya, barulah si hewan tersebut diberi tanda. Setelah diberi tanda, hewannya diberi perlakuan yang sama. Apabila sudah tenang, hewannya langsung diminumin obat. Oke, baik. Selesai, kemudian ditunggu beberapa menit. Oke, baiklah, untuk prosedur selanjutnya, apabila hewan sudah diberikan perlakuan secara oral, kemudian dilanjutkan dengan cara pemberian penginduksi, di mana penginduksi yang kita gunakan di sini yaitu asam asetat, di mana untuk membuat si hewannya ini sendiri merasakan nyeri. Nah, untuk perlakuannya sendiri dilakukan perlakuan yang sama, hewan dibuat tenang terlebih dahulu. Setelah itu langsung disuntikan. Nah, cara penyuntikannya di sini dilakukan secara intraperitoneal, yaitu langsung ke perut. Oke, kemudian lanjut ke hewan uji yang kedua, di mana diberi perlakuan yang sama, yaitu diberi asam asetat. Untuk cara perlakuannya diberikan perlakuan yang sama, di mana hewan dibuat tenang terlebih dahulu dengan cara dielus-elus. Setelah itu apabila hewannya sudah tenang, barulah si hewannya
suntikan, di mana penyuntikannya sendiri dilakukan secara intraperitoneal, yaitu di perut. Inflamasi adalah suatu respon protektif setempat yang ditimbulkan oleh kerusakan pada jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat mikrobiologik. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, atau melokalisasi atau sekuster baik agen yang merusak maupun jaringan yang merusak. Kemudian yang ketiga yaitu percobaan obat antiinflamasi. Kita akan membahas tentang pengujian efek antiinflamasi pada hewan percobaan tikus putih. Alat dan bahan yang akan digunakan: karagenan sebagai penginduksi inflamasi, zat antiinflamasinya yaitu golongan steroid, kita menggunakan dexamethasone, lalu golongan non-steroid, kita menggunakan ibuprofen. Di sini ada NaCl untuk melarutkan dan mensuspensikan obat. Alat yang digunakan adalah plastimometer digital dan hewan percobaannya tikus jantan galur wistar dengan bobot 200 sampai 250 gram. Hewan percobaan dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok terdapat 3 ekor tikus. Kelompok pertama yaitu kelompok kontrol negatif, hanya diberikan NaCl saja. Kelompok 2 yaitu kelompok uji dengan golongan obat NSAID. Lalu kelompok 3 yaitu kelompok uji dengan golongan obat SID. Sebelum perlakuan, berikan tanda pada kaki tikus. Hal ini dilakukan agar pengukuran volume konsisten atau tetap. Tandai kaki menggunakan spidol yang tidak mudah pudar. Langkah pertama, berikan obat uji sesuai dosis secara oral. Kemudian, injeksikan secara subkutan karagenan pada telapak kaki tikus. Lakukan pengukuran kaki tikus selama 6 jam dengan interval waktu 1 jam. Pengukuran inflamasi menggunakan plastimometer digital. Pertama, isi terlebih dahulu wadah menggunakan cairan surfaktan dengan kisaran konduktivitas 425 sampai 435. Lalu, celupkan kaki tikus sampai batas yang telah dibuat. Celupkan sebanyak 2 sampai 3 kali. Lalu catat dan rata-ratakan. Hasil yang didapat dari setiap kelompok pengujian kemudian dibuat grafik penurunan inflamasi antara volume dan waktu. Bandingkan penurunan inflamasi antara golongan steroid dan non-steroid. Ini contoh grafiknya. Secara teoritis, semakin lama waktu pengamatan, maka inflamasi akan semakin berkurang. Demikianlah tadi percobaan mengenai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.